Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Luar biasa. Semangat. Semangat. Merdeka. Merdeka. Masih HUT nih. Ya. Luar biasa. Hari ini saya melihat banyak wajah yang baru, meskipun tidak baru. Stok lama, tapi wajah baru di sini. Oh iya. Kenapa? Glowing. Yes, glowing dari sana glowing semua. Ini masih belia. Hah? Muda belia. Luar biasa. Muda lansia. Luar biasa. Hari yang begitu indah. Pertama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa, yang mana saat ini kita bisa berkumpul di rumah, di kediaman Ibu kekasih kita, Ibu Sudiono. Semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kebaikan dari Tuhan. Amin. Tuhan begitu luar biasa, senantiasa menjaga kita semua, sehingga kita senantiasa mampu menjalani hidup dengan selalu bersyukur kepadanya. Yang kedua, kami mengucap syukur kepada panjenengan semua dari GKJ Warujayen yang selalu kompak. Yes, semangat melayani GKJ Warujayen. Itu slogannya Pak Pendeta. Yang kedua, kepada tim dari Nganjuk, kami mengucapkan terima kasih. Ternyata kami kedisian. Oh iya, memangnya pernah? Saya berharap tadi berangkatnya 3:30, rumah saya kan agak jauh, makanya kan saya pikir pertama ternyata sudah penuh di sini. Nggih, mohon maaf, Bapak Pendeta. Sudah biasa, ya nggak apa-apa, yang penting saya hadir loh. Ya, nggih. Mohon maaf tadi Mbak Sus kayaknya izin karena di desa ada HUT, masih HUT. Jadi panitia mungkin nggak bisa hadir saat ini. Mohon maaf, mohon izin Bapak Pendeta. Nanti jenengan absen, soalnya itu bagian absen. Oke. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih segenap jemaat kepada Ibu Sudiono yang sudah memberikan waktu kepada kami semua untuk beribadah di tempat ini. Selanjutnya mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan perwakilan dari keluarga Ibu Sudiono, disilakan. Kepada Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kita, terkhusus perjalanan Bapak Ibu sekalian dari tempat masing-masing untuk bersekutu di tempat ini, hanya untuk memenuhi kerinduan kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Terkhusus juga kepada
Bapak Pendeta Agus Wasono. Matur suwun Pak hadirannya. Mungkin baru pertama kali ini berjumpa dengan saya. Saya perkenalkan sekalian, saya Heri, Pak, putra pertama dari Ibu Sumiatun dan Pak Sudiono. Sehari-hari saya tinggal di Jakarta, tetapi karena Ibu sudah yuswa sendirian, ya dengan tidak terpaksa saya sering mondar-mandir. Ya. Tidak memaksakan diri. Saya kira itu mungkin yang mesti kita jalani seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saya imani seperti itu, Pak. Terima kasih sekali lagi. Kita bisa bersama-sama seperti ini dengan suasana yang sehat kelihatannya juga masih ganteng dan cantik, awet muda, Pak Katon. Itulah. Iya. Mari kita maknai persekutuan seperti ini adalah tali pengikat kita untuk menjalankan amanat Tuhan, untuk saling mengasihi sesama, terkhusus kepada saudara kita seiman, gitu ya Pak, untuk saling bisa menguatkan. Bu Lili, apa caranya? Oke. Kalau diizinkan, iya. Oh baik, ini mohon silakan. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyampaian kita ada kekurangan, dan itu biasa. Terima kasih. Tentu yang pertama, ya ucapan syukur lagi, kembali lagi di usianya yang 83, Ibu masih diberi kesehatan dan mohon terus didoakan untuk senantiasa diberi keteguhan iman, kesabaran di dalam membimbing dan mendampingi anak, cucu dan cicitnya. Karena ibu ini sudah punya cicit 1 biji laki-laki, ya, keturunan blasteran Amerika dan Depar. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu, berharap pada dunia sia-sia. Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang telah diberi kelegaan. Di saat badai ombak menyeru, pada siapa terteduh, berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbekal siang malam matanya tak pernah terpejam, menanti setiap orang
yang menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Bapak kembali mengingatkan Matius 11 ayatnya yang 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku mau memberi kelegaan. Itulah dari Kristus yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Siang malam matanya tak pernah terpecah, menanti setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Amin. Terima kasih. Ibadah keluarga sore hari ini ya Allah, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa tercurah dalam hidup kami. Amin. Pergumulan
pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sore hari ini bersama-sama kami bersatu hati untuk menaikkan pujian dan hormat kepadamu. Biarlah apa yang terjadi karena penyertaan dan berkat darimu. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami ini penuh kekurangan, salah dan dosa. Karena itu ampunilah kami, layakkanlah kami. Ya Bapa, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama-sama bersatu hati di tempat ini karena halangannya, karena aktivitas, karena pekerjaan mereka. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami yang semuanya kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Lukas 8, pada Yesus katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Apa yang tidak ada yang tidak pengen hidupnya enak kepenak, pengen hidupnya menderita saja begitu, pengen hidupnya enak dan kepenak. Nah, untuk mencari hidup yang enak dan kepenak ini, orang berusaha semaksimal mungkin embuh carane kaya apa. Ya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Dan kadang-kadang yang dikatakan enak kepenak ini kalau orang itu kaya raya, sugih bondo bandu, sugih brewu, sugih blegedu. Semoga yang muda-muda gak ngerti istilah itu. Tahu Mbak Woro? Nanti tanya ke bapaknya saja.
Ya. Dan harapannya orang Kristen itu ya iso sugih kabeh. Kan bahkan ada teologi namanya teologi sukses. Teologi sukses itu orang Kristen itu harus kaya raya secara materi. Kalau tidak kaya katanya orang diberkati Gusti Allah. Teologi sukses itu seperti itu. Padahal sing kaya raya itu berapa orang ya kira-kira? Iya. Kadang-kadang untuk mencapai kekayaan ini akhirnya pakai cara yang tidak benar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada seorang pemimpin yang kaya raya. Namun ia pengen hidupnya ini lebih enak. Disebutkan dalam bacaan kita, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat supaya saya mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal? Ternyata kekayaan tidak menjamin dirinya ini selamat. Dia masih menginginkan kehidupan yang kekal, selamat. Ya. Saya yakin setiap orang pengen hidupnya mlebu swarga kan begitu. Tapi lek dikongkon budal dhisik padha ora gelem. Iya kan? Ayo siapa pengen swarga. Mbok dikongkon budal dhisik. Kira-kira ya, di saudara-saudara kita masuk surga ketemu 72 bidadari. Pitulikur sitok karuan. Dan masa dikongkon budal dhisik lho padha ra gelem. Ya. Seorang pemimpin ini bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan keselamatan? Ya. Ternyata keselamatan ini menjadi tujuan setiap orang. Jadi kalau panjenengan pergi tindak itu kan ndongone Gusti mugi kula sami wilujeng selamat sampai di tempat dan pulangnya juga selamat. Ya. Itu pengharapan. Jadi setiap orang pengen selamat. Bukan yang Bali selamat, mulai teko Bali selamat, oleh-oleh salah. Lho kek menawa Bali maneh kan jajane liyane salah maneh. Sing lingenane kan pun salah. Ya. Nanti tanggal 23 gak usah diceritakne wong Waru Jaya. Langsung melok. Jadi saya yakin doanya itu berangkat selamat, pulang selamat. Ya. Ia bertanya kepada Tuhan, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu aturan yang ada? Ada perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah tahu aku. Sejak masa mudaku aku sudah melakukan itu. Ini luar biasa. Jadi semuanya sudah aku lakukan.
saya tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, hormat pada orang tua, sudah saya lakukan sejak masa muda. Artinya sejak ia memahami aturan yang ada. Luar biasa. Kalau kita begitu, kira-kira kalau dibandingkan begitu ya mungkin jauh. Kalau dibanding ke tidak berzina mungkin tidak membunuh mungkin tidak, mencuri ora percaya. Kalau sudah mulai mencuri itu banyak orang yang suka mencuri waktu. Kayaknya Bu Yeni bolak-balik curi pandang diriku. Tenang nggak Pardi? Ora takut. Menghormati ayah dan ibu, saya juga masih ragu-ragu. Kadang-kadang kita ini kan, aduh aku urung bisa membahagiakan orang tua. Dikongkon wong tuane aja kadang-kadang kita masih lorong koge sik engko dhisik ya. Jadi ketika orang tuanya meninggal itu kadang-kadang baru sadar lagi eling iya getun. Memang guyonnya itu kan belangkon gak ono sing bendol ngarep to. Belangkon itu bendol mburi, jadi getun itu ora ono ning ngarep ya. Getun itu mesti ning mburi. Menghormati ayah dan ibu. Nah, seorang pemimpin ini dia sudah melakukan sejak masa mudaku. Tuhan Yesus bilang masih tinggal satu ini gak jadi ada 1A 1B. Jualah hartamu. Nah, itu A. Jualah hartamu karena dia kaya. Bagi-bagikan kepada si miskin. Ini B. Menjual, mungkin orang mau untuk menjual harta miliknya. Dum-dum pikir-pikir. Jika saya sering itu memakai istilah diceketem dewe gitu ya. Di Mbak Waro tahu diceketem ya. Kalau punya sesuatu digundeli tenanan ojo sampai ucul, itu namanya diceketem dewe, dipek-pek dewe. Kadang-kadang Kevin juga dikai. Ya diceketem dewe. Nah ini Tuhan mengatakan bagikanlah kepada orang miskin. Membagi ini bukan hal yang mudah. Siapa yang suka berbagi? Contohlah saya itu suka berbagi. Ngekei duit 2.000, 5.000 pada anak-anak kecil. Lek duit gitu kan. Saya suka berbagi pada anak-anak kecil. Saya kan tidak pamer itu. Pamer 2.000. Saya sering berbagi. Artinya saya mengajari orang untuk suka berbagi walaupun tidak banyak. Buson itu suka berbagi, jangan kates. Walaupun jangan kates itu kesenangan saya. Loh saya senang Buson ya, tidak Pak Pendeta. Berbagi itu tidak harus sesuatu yang wah, tidak harus sesuatu yang luar biasa. Kita bisa berbagi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam harta benda kita, pikiran kita. Saya sering mengatakan pada guru-guru, kayak nilai mbok sing murah, nilai ora kulaan. Ada tuh guru-guru itu kalau memberi nilai muridnya atau mahasiswa itu populit itu ada. Sinten guru tembe Bu Yeni, siapa mana? Bu Lili. Oh, buahnya ada. Oh, kemarin tak delok ada kok roro hilang. Kulo catet lho, Bu.
Nyandi mau. Ya. Saya sering menyampaikan pada guru, mbok kayak nilai ku mbok sing murah atau nilai ora kula, mbok kayak nilai songo lho ora bakal rugi. Nah kalau kita itu memberi nilai anak kita kecil, orang bakal anak kita itu dapat ranking 1-2, kalah dengan yang lain. Di tempat lain atau guru agama yang lain, nilainya muridnya itu apik-apik. Lah awake dhewe kayak nilai itu loh, Bu guru agama. Ya siap. A selalu A. Saya waktu jadi dosen di UNP Kediri, UNP gitu ya. Bukan UNP, UNP. Ya rada keren dulu. Saya sudah sejak pertemuan awal, kamu masuk tok, kesetiaan hadir, sudah saya kasih nilai B. Saya bilang begitu. Siapa anaknya Pak Jarno? Dia. Saya bilang begitu. Kamu hadir tok, rajin, pasti saya kasih nilai B. Lek plus mau mengikuti UTS sama UAS, mbuh jawabanmu koyo apa? Saya pasti kasih A. Enggak, saya koreksi. Sempat dikoreksi istri saya. Lah itu anak 3 saya suruh buat paper, lah kok wong mahasiswa kok bodoh. Lah kok sing diganti mek jenenge tok. Liyane padha persis. Oh, mahasiswa mencurinya kurang canggih gitu. Terus saya panggil, sing ngerjakno sapa iki arek telu iki. Bingung. Lha kudune kan kata pengantare siji. Misalnya yang satu itu puji Tuhan, ini salam, kan ganti. Lah mahasiswa kurang canggih. Saya bilang begitu. Hadir tok kesetiaan B, mengerjakan UTS sama UAS pasti dapat A. Ngono ku ya ono sing beler ya. Sehingga ya kadang-kadang saya sempat ada teman pendeta, istrinya itu masuk pertama, terus terakhir saya kasih tugasnya materinya ini. Lah kok nggak rapi CJ, lumayan tak kasih nilai C. Lah kok suaminya muring-muring. Lah bojomu ora tau mlebu lho, Mas. Saya kan sudah berbaik hati. Ya, kalau nilai agama sempat di Gresik dulu majelis gereja, jadi guru agama memberi nilai 5, saya marah betul. Nah, nilai agama 5 kan pada mateni muridé. Ya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Nilai rakulaan ya. Tekan timur. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Seorang pemimpin mengatakan, semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku, tinggal sekarang satu. Jual hartamu, bagi-bagikanlah. Yang B, yang C, sekarang melu. Ketoke siji tapi siji A, B, C. Ditambah abote melu aku. Mungkin kalau menjual mungkin oke. Berbagi ya lumayan samit timbang orang. Berbagi itu loh enak Bapak Ibu, betul. Berbagi itu loh rasanya luar biasa. Kita bisa memberi itu rasanya seneng. Panjenengan jangan jadi orang yang pelit. Gak enak, wong pelit itu dirasani tok. Ditambahi donga sing elek, wong donga kok ya elek ya. Iya ta dongane kan Mbah Teguh wonge paulit.
Wis elek. Ya, kalau orang pelit itu kan mesti omongan orang lain itu kan jelas nggak enak tuh. Wong donga kan kudu meneh doa yang baik, jangan sampai ndongakne elek. Berbagi itu wah rasanya luar biasa. Apapun kalau kita memiliki, kita suka berbagi, tapi jangan berbagi bolak-balik omong toh. Ya. Sehingga saya sering kalau mengatakan, Pak di sana itu nenek surah percaya aku. Bukti ini yang ada. Ya. Buktikan, silakan dimakan, gak apa-apa. Ibadah itu ngene iki lho, sekali-sekali nyantai. Santai saja. Berbagi, saya yakin ada di antara panjenengan suka berbagi. Rasanya gimana? Oh enak. Seberapapun berbagi ke atas tadi. Oh enak. Mayar saya. Kapan hari undur dari sini tuh ada katesnya ya. Dipikir bumbu apa urap-urap, oh kates. Tapi akhirnya berbagi dengan yang lain saya. Kalau dipangan dhewe ora bakal entek. Ya, berbagi itu enak. Kalau belum pernah berbagi silahkan mulai setelah nanti pulang berbagi apapun. Sangat menikmati Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nggak enak hidup ini cuma kerido lumayan ngasto. Tahu Mas Daniel kerido lumayan ngasto? Ora roh boleh. Ngatong kerido itu bekerja lumayan melumahnya tangan. Ngasto dan baring-baring. Tapi orang suka kalau menerima. Tapi lebih suka, lebih berbahagia kalau kita bisa memberi. Enak betul Bapak Ibu. Tidak berbohong saya, rauleh. Silakan Bapak Ibu mulai suka berbagi. Seberapapun yang kita miliki. Ya. Yang beratnya lagi sekarang ikutlah aku. Mengikuti Tuhan Yesus bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mengenakkan, sarwa enak kepenak. Tidak. Menjadi pengikut Tuhan, yang menjadi orang Kristen itu tantangannya luar biasa. Bacaan-bacaan sebelumnya disebutkan orang akan tukaran sama anaknya. Orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Bahkan kalau di tempat lain kadang kalau masuk Kristen dicoret dari keluarga. Pak Arti sempat dicoret enggak? Belum tahu. Gak oleh warisan, betul. Ya gak apa-apa orang duwe warisan. Ada yang tidak dapat warisan loh. Dicoret dari keluarga, tidak dapat warisan. Ya. Umpama oleh warisan itu kadang-kadang warisannya ora penuh, separuh. Apa? Lah awak wis dicoret teko anggota keluarga. Ya. Pomo-pomo dikei. Ya. Ini resikonya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sekarang yang ribut di Cilegon ya. Sampai wali kotanya tanda tangan Dian ya, batin saya. Ya. Tapi itulah tantangan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tantangannya luar biasa. Jadi kalau dari gereja kemudian didandani pindah ke Pak Katon saja, utuh guys surat gini Bu Lilik sampai putus Asia.
Oh dikon gawe surat ngono ya. Wis tenang. Wis tak totoni. Nduk. Wis tak guyoni. Ala gak oleh ning ngene Pak Katon ning balai desa ngono. Karuan. Lho iya ta. Lek kalau ngene Pak Katon ning balai desa kepala desanya tambah bingung. Ya. Menjadi pengikut Tuhan Yesus tantangannya sungguh luar biasa. Saya yakin panjenengan semua mungkin ada yang sudah merasakan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tantangannya seperti apa? Ya, demikian pula seorang pemimpin ini akhirnya menjadi sedih. Bukan saja karena hartanya banyak, tetapi harus berbagi dan mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga pertanyaan selanjutnya, menjadi orang Kristen itu enak apa tidak enak? Kalau ada yang jawab gak enak, wah lek gak enak ora usah dadi wong Kristen. Wong Kristen lu paling enak. Ono ibadah dikai mangan. Enten gak nih lagi? Ada kematian yo nyanyi. Loh. Unduh-unduh dikai mangan. Di beberapa tempat Bapak Ibu, ibadah minggu itu sekarang sudah ada makannya. Ada di beberapa tempat. Di Surabaya, di GKI Kediri itu ada. Terus Surabaya itu GKI hampir semua. Ibadah ping telu itu ya pengen mangan ping telu ya keturutan. GKJW masih rodok malu-malu. Ada yang makan, ada yang cuma kue. Padahal kalau dengan makan, saya yakin yang datang itu banyak. Apa gereja akan rugi? Tidak. Jangan bilang gereja akan rugi. Seminggu misalnya diadakan makan, mungkin awal itu gereja harus mengambil duit. Nah, terus-terusnya warganya para rayo isin banyak. Pun minggu ngajeng kula sing nanggung, nah, kan begitu, rata-rata begitu. Ibadah doa pagi di Nganjuk yang ketika ada katanya jalan santai atau jalan sehat, terus dikasih makan, yang datang bisa 40. Pas gak ono, ya, mulanya ada ibadah dikasih makan, terus itu loh mesti pasti banyak. Cocok tuh. Panjenengan tahu si Dorejo Pare gerojokan ya Pak Adibur dari sana ini. Kalau ibadah minggu 2 kali itu yang hadir kira-kira berapa Bapak Ibu? Ono 500? Tidak ada. Di sana kalau nggak salah 11 atau 12 kelompok Pak Adi itu. Pokoknya banyak kelompoknya. Setiap ibadah hari Kamis, ibadah keluarga, sing teko rata-rata 100 sampai 150. Lah lek kira-kira 10, kita kok 100-an berarti 1000. Dan yang gereja kok jadi mulane ya alasannya enak dalu Pak. Oh iya enak dalu plus ono mangane. Sehingga kalau ada makannya itu saya yakin. Dan jangan berpikiran gereja akan rugi karena menjamin warganya. Kalau nggak percaya, coba saja lek wani. Besok ya. Nasi bungkus 3.500 lho akeh. Ya. Kalau di Surabaya, Sidoarjo, Malang itu mereka karena orang-orang sibuk, sehingga justru ketika makan bareng itu mereka sudah berbisnis sebetulnya. Karena nggak kesempat untuk berkunjung dan lain sebagainya. Mereka duduk makan bareng, sudah mereka melakukan bisnisnya. Ya. Tantangannya menjadi orang Kristen sungguh luar biasa. Namun yakinlah, menjadi pengikut Tuhan Yesus jaminan keselamatan.
diberikan pada kita. Gusti berkahi. Amin. Kita mengambil satu untuk berdoa. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu sungguh menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami, dan memantapkan iman kami. Sempurnakanlah ya Bapa, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Haleluya. Amin. Kasihnya aku bahagia, aku menumalangkan dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Ia bertambah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berangkat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya, karenanya tetap menghapus dosa dan celah. Dia Ibu yang berduka, puji namanya. Ayo mari hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Atas cinta berkat dari Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, ibadah dari awal sampai saat ini boleh terjadi, kami yakin semuanya juga berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, terimalah dan berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keberadaan keluarga di sini, Ibu Sutiono beserta anak, cucu, cicit yang dekat maupun yang jauh.
dengan usianya yang sudah 83 tahun. Biarlah Tuhan senantiasa menopang, menuntun, menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami serahkan semua keberadaan keluarga Pak Eri yang ada di Jakarta, juga keluarganya. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Seluruh anggota keluarga di sini, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami sungguh bersyukur atas semuanya. Selain persembahan yang kami serahkan kepadamu, kami juga menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Lindungi, sertai, dan berkati. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Keberadaan jemaatmu di Warujayeng, Tuhan sertai dengan berbagai macam tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin kami, berikan tanggung jawab, kejujuran, keadilan, sehingga damai sejahtera-Mu benar-benar kami rasakan. Terima kasih ya Bapak. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai kami sampai di rumah dengan penuh sukacita. Keluarga di sini yang akan kami tinggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ampuni dosa salah kami ya Allah. Inilah doa kami yang semuanya kami percayakan di dalam satu nama, Tuhan Yesus penyelamat hidup kami. Amin. Air sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Batak. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita terima berkat Tuhan. Cinta kasih, penyertaan dan berkat dari Allah tercurah dalam kehidupan saudara saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bisa menjadi kekuatan dan merubah apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Dan besok mulai hari ini kita memantapkan hati sesuai dengan firman yang kita terima pada sore hari ini. Terima kasih. Jemaat di sini rukun-rukun, luar biasa, semangat. Sepertinya juga rumahnya jauh-jauh ya. Ada Pak Katon, saya yang ngapal cuma Pak Katon. Pak Katon awet juga. Kami sih bergereja itu di GKI Cinere di Jakarta. Mengapa tidak bisa selalu menemani ibu di sini? Mergone ganti ya. Saya sore, hidupnya pagi. Seperti itu.
Ya, aktivitas kami di Jakarta juga bagian kecil melayani Pak Pendeta. Ya. Kalau dulu Mas Heri pernah jadi majelis selama 2 periode 6 tahun, jadi diminta lagi, tetapi nggak bisa karena mondar mandir. Kalau saya saat ini masih tetap melayani di Gota, Gerakan Orang Tua Asuh. Jadi anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan atau apa, itu saya yang ngurusin. Sore ini dari Nganjuk, dari Resen, bersama memuji jamurnya namamu di tempat ini. Tuhan, kami telah menerima pelajaran rohani. Sekarang Tuhan, kami akan menerima makanan jasmani, karena Tuhan sucikan, bersihkan makanan ini sehingga menjadi kekuatan jasmani tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh, hari kosmiran. Ya ada. Anu nani di sini cewek-cewek. Ya. Apa yang dilapin lagi? Mencari damai hanya di dalam Silau toh? di dalam Yesus tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari Tuhan, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku ketemu di dalam Yesus. Oke, sip. Hanya 2 miring. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau jalan walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Monggo, Mama. Jadi damai, aku dapat dalam Yesus. Dalam ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.